Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Ridwan. sebelumnya saya mohon maaf mengganggu Pak Dik-Dik. Saya dari CGP Angkatan ke-7 ingin mengadakan wawancara dengan Pak Dik-Dik tentang pengambilan kebijakan di sekolah ini ya Pak, di SDT Al-Muhajirin. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama begini Pak, kan tentunya sebagai kepala sekolah dalam memimpin sekolah ini tidak terlepas dari kasus-kasus yang dihadapi ya Pak dalam menjalankan sekolah di sekolah ini gitu. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang dimana dilema etika ini merupakan Bapak dalam mengambil keputusan ada dilema. Satu sisi kita harus menegakkan peraturan, satu sisi kita ada rasa iba atau rasa peduli atau rasa kasihan terhadap guru-guru Bapak atau juga terhadap siswa gitu Pak. Nah, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Ridwan. Yang pertama, ketika kita melihat kasus seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah pengidentifikasian penyebab terjadi permasalahan itu. Yang kedua, setelah kita tahu penyebabnya apa, maka harus dilakukan perbaikan atau penegakan aturan. Namun juga ketika penegakan aturan ini pun juga biasanya setiap lembaga selain mereka memiliki aturan, namun juga ada yang namanya kebijakan. Biasanya dari hal itu kita akan melihat memungkinkan nggak kebijakan itu dilakukan untuk penanganan kasus tersebut tanpa melanggar aturan yang sudah dibuat oleh sebuah institusi tersebut Pak. Gitu. Jadi tetap mempertimbangkan kedua-duanya ya Pak Ya, betul. Tanpa melanggar aturan tapi tetap mengedepankan kebijakan ya, yang dimiliki oleh sekolah. Oke, siap Pak. Nah terus itu yang pertama ya Pak, artinya identifikasi kasusnya apa penyebabnya, lalu Bapak lihat kebijakannya bagaimana, aturannya bagaimana gitu, supaya nanti dalam mengambil keputusan tetap benar ya Pak ya. Iya, betul. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu. Ya. Prosesnya bagaimana tuh Pak kira-kira Pak? Ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, biasanya ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama, kita melakukan pemanggilan, kemudian diajak bicara sebabnya kenapa bisa melakukan hal seperti itu, apakah ada kendala-kendala. Kemudian setelah itu dilakukan, namun masih melakukan juga, biasanya kita ada berupa teguran secara tertulis, dan ini juga berjangka dan bertahap 1, 2, 3. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan dengan berbagai macam cara, maka bisa kita lakukan dikembalikan ke yayasan. Apakah nanti guru tersebut atau siswa tersebut akan dilanjutkan atau bagaimana, kita akan dengan yayasan akan menentukannya itu Pak. Jadi pengambilan keputusannya berjenjang ya Pak ya, tidak ujuk-ujuk langsung diberikan solusi, tapi harus ada tahapan-tahapan lah. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Kita lanjut Pak, yang pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam memutuskan suatu kasus itu Pak? Ya, jadi langkah-langkahnya apa saja itu Pak? Apakah seperti yang tadi atau ada langkah-langkah khusus atau prosedur apa? Apakah melihat ke peraturan atau Bapak bagaimana? Kira-kira Pak? Ya, tentunya ketika kita menghadapi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan itu, kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun peraturan itu kan biasanya disampaikan di awal tahun setelah mereka itu menandatangani fakta integritas, aturan tata tertib pun disampaikan. Namun ketika itu dilanggar, maka kita melakukan tahapan-tahapan tadi, pemanggilan secara lisan, itu kan teguran secara lisan, kemudian kita kalau itu tidak digubris bahasa itu tidak dihiraukan, maka kita akan lanjut kepada teguran tertulis. Teguran tertulis pun juga ada tahap yang saya sampaikan tadi, tahap teguran 1, teguran 3. Oke. Gitu ya Pak. Terus selanjutnya Pak,
dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang tergolong ada dilema etikanya, Pak. Ya. Nah, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Langkah efektifnya bagaimana tuh Pak kira-kira, Pak? Biasanya kita lakukan dengan pendekatan persuasif ya, persuasif di mana ketika salah seorang yang melanggar itu kan nggak mungkin mereka melakukan ujuk-ujuk ada sebab akibat gitu. Kita tanya dulu sebabnya apa, kemudian kita cari solusi bersama-sama, lebih ke pendekatan persuasif karena memang itu biasanya kalau seseorang itu udah disentuh hatinya itu akan lebih efektif dan lebih mengena. Oke, selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada tantangan ya Pak ya. Ya. Ya karena memang kasus ini kasus-kasus yang mengandung dilema Pak. Ya. Nah, tantangannya apa saja tuh Pak kira-kira Pak? Banyak sih Pak. Tantangan itu yang pertama bisa karena secara manusiawi kan juga kita pasti memikirkan ada senioritas, kemudian juga dari senioritas dari usia, senioritas dari pengalaman mengajar yang sudah lama, kemudian juga dari jenjang pendidikan dia lebih dari kita, itu kan pasti ada. Namun memang secara pimpinan tentunya kita harus mengabaikan itu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang-orang seperti itu. Namun secara pimpinan kita harus melakukan suatu tindakan harus sesuai dengan tupoksi kita sebagai pimpinan. Tentunya dengan pendekatan persuasif itu Pak. Oke, jadi lebih kepada tantangan ya yang bersifat individu ya Pak dalam mengambil keputusan itu. Nah, selanjutnya Pak, kan Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah permasalahan yang mengandung kasus dilematika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuknya bisa prosedur apa yang Bapak jalankan? Artinya apakah kasus itu sifatnya hanya insidentil atau apabila ada kasus nanti ada jadwal waktu yang harus diselesaikan. Jadi kasus-kasus yang sifatnya seperti itu Bapak selesaikan menurut waktu atau pada saat terjadi kasus itu Bapak selesaikan gitu Pak? Kita biasanya kami di sini melihat seberapa berat kasus tersebut. Kalau memang kasusnya itu kasus tindakan yang tidak terlalu membahayakan dan merugikan orang banyak, contoh kasus terlambat umpamanya kan gitu, biasanya kita nanti ketika rapat pembinaan guru kita digelar. Namun ketika kasus-kasusnya yang bisa merugikan dan kasus besar biasanya langsung ketika kejadian kita proses. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan ya. Kalau kita setelah mendapatkan kasus itu kita mencari informasi dulu seperti apa gitu, kemudian tabayun dulu baru kita mengambil sikap tegas dari sekolah. Oke, jadi ada yang memang terjadwal, ada yang memang penyelesaiannya langsung ya Pak ya. Insidentil langsung diselesaikan pada saat itu juga pada saat terjadi kasus. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus yang mengandung dilema tersebut Pak? Ya, alhamdulillahnya di sekolah kami itu dari manajemen tidak sendiri kepala sekolah, ada juga bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang satpas. Nah, teman-teman ini membantu kami, makanya kasus itu bisa kita lihat dulu di bidang apa. Kalau memang kesiswaan, berarti kita lebih ke bidang kesiswaan yang menangani. Namun tentunya bidang kesiswaan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Begitu pula dengan proses pembelajaran, kemudian juga dan lain sebagainya. Dengan adanya tim di manajemen, ada wakil, maka kita bisa berkomunikasi dulu, sharing pendapat, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sehingga memang kerjasama dari wakil dan kepala sekolah itu bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Artinya tentunya Bapak mengadakan musyawarah ya Pak? Iya, betul, musyawarah dulu betul. Dengan tim yang ada di sekolah. Ya. Oke, selanjutnya Pak, ini terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung
kasus dilema etika Pak. Ada pelajaran yang diambil Pak dalam hal tersebut Pak? Banyak sih. Yang pertama tentunya yang perlu kita tanamkan di teman-teman bagaimana mereka mengingat kembali visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, mengingat kembali di awal tahun pembelajaran itu terkait dengan tupoksi guru, kemudian juga tata tertib, dan yang lebih penting bagaimana kita sebagai pimpinan itu memiliki jiwa lapang dada, siap mengoreksi dan siap dikoreksi. Kemudian juga kita lebih bagaimana memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Qudwah hasanah itu sangat penting bagi teman-teman, karena bagaimana mungkin kita akan memberikan sebuah sanksi kepada anak buah kita apabila kita sendiri melakukan seperti itu. Jadi itu salah satu yang terpenting bagaimana kita berikan contoh kepada teman-teman guru yang lainnya gitu Pak. Iya Bapak, mungkin dari sekian pertanyaan yang tadi saya ajukan, intinya bahwa dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, yang pertama Bapak tentunya berkomunikasi dengan tim yang dibentuk ya Pak ya. Ya. Yang kedua, apabila mengandung kasus dilema tersebut, Bapak selesaikan secara musyawarah. Ya. Terus hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor atau pembelajaran apa yang Bapak petik dari kasus dilema itu adalah harus tergantung atau mengingat kembali visi misi atau tupoksi guru dan sebagainya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas bantuannya, mudah-mudahan menjadi modal juga buat saya dan bermanfaat ya Pak nantinya dalam pengembangan dan penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Terima kasih, saya ucapkan Pendikti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak dan bermanfaat. Sukses spesifik. Amin. Ya, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Perkenalkan saya Ridwan dari perwakilan Guru Penggerak Jakarta Utara. Ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Dan kebetulan saya calon Guru Penggerak angkatan ke-7 dari Jakarta Utara ke Kota Madia Jakarta Utara ya. Ada beberapa nanti akan saya wawancara sama Bapak ya. Izinkan ya Pak ya. Gini Pak, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema ya nanti. Jadi pengambilan kebijakan-kebijakan yang Bapak lakukan di sekolah ini ya, SMA Al-Muhajirin ya Pak. Yeah. Nah, kita langsung saja ya Pak untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah tentunya sebagai pimpinan dalam menjalankan atau memimpin sekolah ini tidak terlepas dari adanya masalah ya Pak. Yeah. Adanya kasus. Nah, sebagai contoh adalah kasus yang mengandung dilema etika dan atau rujukan moral. Artinya di salah satu sisi kita harus patuh kepada aturan yang berlaku, tapi di sisi lain kita masih punya rasa kemanusiaan, rasa iba, rasa peduli. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau memecah, mencirikan masalah itu apabila masalah itu terjadi di sekolah Bapak gitu? Ya, terima kasih Pak Ridwan pertanyaannya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memang agak sedikit berbeda itu, saya melihat kasus satu persatu. Kalau memang itu bisa kita selesaikan dengan cara, jadi kebijakan saya yang saya sampaikan, ya saya tergantung kebijakan saya tidak mengikuti aturan yang ada, karena itu kebijakan ada pada saya. Saya juga melihat kasus itu juga seperti apa kasusnya, jadi enggak per kasus itu saya pukul rata gitu, sekalipun memang ada peraturan dari sekolah, tapi ada beberapa kasus yang memang butuh kebijakan dari saya selaku kepala sekolah SMA Al-Muhajirin. Seperti itu. Artinya tergantung kasusnya. Kasusnya. Tergantung kasusnya. Jadi kalau kasusnya memang cukup hanya diselesaikan oleh kebijakan Bapak ya cukup, iya. Kan tidak perlu melihat kepada hal-hal lain. Hal yang lain peraturan. Oke. Sekarang yang kedua ya Pak ya. Dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Yeah. Misalkan gini Pak, misalkan kalau Bapak ada
Bapak dihadapkan pada suatu dilema gitu kan, dilema, wah ini kalau kita ngambil keputusan ini efeknya begini, kalau ngambil keputusan ini kasihan gitu kan. Nah ini bagaimana Bapak menyikapi atau menjalankan keputusan menjalankan atau memutuskan permasalahan itu dengan baik menurut nilai-nilai yang Bapak anut gitu ya Pak. Berkaitan dengan kasus yang ini pernah terjadi ya. Kita minta musyawarah dari beberapa dewan guru yang mana dari hasil rapat yang disampaikan masing-masing guru itu tetap saya selaku kepala sekolah yang memberikan kebijakan itu, tapi saya minta pendapat dulu dari masing-masing guru. Mungkin guru itu punya penilaian-penilaian tertentu apabila ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami, SMA Al-Muhajirin, tapi tetap saya yang menentukan kebijakan itu seperti itu. Ya, ini terkait dengan langkah ya Pak ya, artinya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan adalah yang pertama ya musyawarah ya Pak ya. Musyawarah artinya meminta pendapat kepada dewan-dewan guru ya. Namun pada akhirnya adalah muaranya kebijakan ada di Bapak. Mana yang Bapak timbang yang memang mudorotnya lebih sedikit, itu yang Bapak ambil, atau manfaatnya yang lebih banyak gitu ya. Jadi prosedurnya seperti itu Pak ya. Musyawarah, lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, jadi kembali kepada yang tadi Pak, keputusan yang diambil pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, kan yang Bapak anggap efektif adalah dengan musyawarah ya Pak ya, musyawarah. Ada nggak tantangannya dalam mengambil keputusan tersebut gitu, tantangannya? Ada. Tantangannya gimana kira-kira Pak? Ya biasanya itu karena bagaimanapun kalau itu kan ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang dirugikan, ada yang dirugikan. Tapi biar bagaimanapun ya, kembali lagi saya selaku yang punya kebijakan itu harus saya sampaikan gitu. Seperti itu, pasti kayak kebijakan itu ada yang puas, ada yang tidak puas. Jadi kita hasil rapat dari masing-masing. Jadi intinya apapun yang diputuskan itu adalah merupakan keputusan yang terbaik. Walaupun ada yang tidak puas, karena kalau kita tidak bisa memuaskan semua orang ya kan, begitu ya Pak ya. Selanjutnya kan gini Pak, dalam memimpin roda sekolah di sini kan tentunya masalah itu pasti ada ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian masalah yang terjadi, atau diselesaikan melalui waktu-waktu khusus, misalkan ada rapat dewan guru, atau untuk yang kasus-kasus kecil langsung diselesaikan misalkan menurut kebijakan Bapak. Untuk kasus yang butuh pemikiran atau kasus yang mengandung dilema ya berarti Bapak harus bermusyawarah. Ini bagaimana Pak? Dalam tata kala ada gak jadwal tertentu Pak? Kalau untuk jadwal tertentu kita tidak ada. Nah, ini bicara karena kita bikin aturan main yang ada. Kalau kita bicara masalah kasus siswa, itu penanganan pertama itu guru. Jadi dari guru ke guru BK, dari guru BK ke wakil bagian kesiswaan, baru terakhir ke saya. Itu kalau murid. Tapi kalau guru itu ya kita dari hati ke hati aja, kita panggil gitu, kita panggil, kita ke ruangan kepala sekolah, kita bicara baik-baik. Udah beberapa kali baru ada yang namanya surat panggilan diiringi dengan SP1, SP2, baru ada pengalaman. Artinya penyelesaian kasusnya berjenjang ya Pak ya, berjenjang, tidak ujuk-ujuk diselesaikan pada saat itu juga gitu enggak ya, artinya melalui prosedur yang sudah disepakati bersama gitu ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kebetulan untuk tahun ini kita membuat tim manajemen Pak. Tim manajemen itulah yang membantu program kerja di sekolah, khusus kepala sekolah, dan itulah salah satu yang memberikan masukan kepada saya berkaitan dengan kebijakan yang saya akan sampaikan. Gitu. Jadi kita punya tim manajemen.
manajemen. Kalau sebelum-sebelumnya kita belum ada tim manajemen Pak. Baru tahun ini 2022, 2023 yang itu yang membackup program kerja di sekolah semua materi dan para kepala sekolah. Artinya selama ini mulai tahun 2002 ini Bapak sudah membentuk tim manajemen ya untuk membantu atau mempermudah keputusan yang Bapak ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada ya, baik kasus yang melibatkan guru atau siswa. Nah, yang terakhir nih Pak ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema? Apa contohnya gini, membuat Bapak lebih matang, membuat Bapak lebih apa ya bahasanya ya, terbuka, atau apa yang menurut Bapak ada nggak pelajaran yang diambil ketika Bapak sudah menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kasus yang berhubungan dengan dilema? Iya, itu salah satunya itu. Jadi membuat saya kalau kita bicara masalah kasus itu ya kita jadi ya membuat kita jadi kita apa ya kata kita itu plong, kalau bahasa saya itu plong ya. Plong itu apa bahasanya plong itu? Ya, puas gitu ya. Puas gitu. Sekalipun memang jujur itu berat diucapkan, tapi mau nggak mau saya selaku kepala sekolah itu menyampaikan biar itu untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, Gitu aja sih. Cuman memang selama saya jadi kepala sekolah ini memang kepala sekolah itu tidak ada pendidikannya ya, tapi dari kasus-kasus yang kita alami itu yang kita dari solusi itu membuat kita jadi apa namanya bisa matang dengan sendirinya, bisa kita dewasa dengan sendirinya dalam memberikan keputusan kepada murid ataupun kepada guru. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak tambah sukses ya, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan baik ya Pak ya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Itu terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.